lupa like, comment, subscribe Tumang Kukuy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back again di acara Ngobrol Bareng Mang Kukuy. Dan hari ini gue kedatangan salah satu tamu istimewa banget. Beliau adalah Fajri. What's up man? How are you? Baik, sehat tuh bro? Sehat. Asik banget ya? Oke, gue tuh sebenarnya pengen bilang makasih banget sih Ji buat waktunya yang lu udah kasih buat gue gitu. Karena hari ini tuh sebenarnya gue mendapatkan satu spot yang memang benar-benar beautiful, indah banget sih. Biasanya kan gue bikin spot itu di tempat-tempat yang memang sederhana banget, lightsnya di dalam satu ruangan dan lain-lain gitu. Nah guys, Fajri ini gue pengen introduce buat teman-teman semua. Fajri ini adalah seorang people operation manager di salah satu perusahaan startup yang bergerak di bidang recruitment ya Ji ya. Tuh. Dan beliau ini nanti mau berbagi sebagian tips-tipsnya beliau itu mengenai rasa gimana sih perpindahannya dari dulu, karena Fajri itu acting sebagai HR service ya di salah satu perusahaan logistik yang udah punya nama juga jadi ya. Yeah. And then eventually lu pindah ke sini karena lu mencoba satu challenge yang berbeda gitu. Dan pasti kan atmosfernya sangat beda jadi ya. Betul. Seperti itu. Nah, jadi gue penasaran banget sih jadi what definitely brought you here sih? Sebenarnya maksud dalam arti lu udah punya career yang fascinating sebagai HR service di salah satu perusahaan yang udah steady. Akhirnya lu berani untuk mengambil challenge di perusahaan startup gitu. Ya, yang pertama sih ketika kemarin bekerja di perusahaan corporate tentunya ya. Dan sekarang di perusahaan startup tentunya ada challenge tersendiri ya. Belum lagi namanya startup itu kan belum adanya beberapa kayak job desk dan lain-lain gitu. Biasanya di startup kan lebih yang ngalir gitu aja gitu. Pekerjaan ya apapun gitu. Semuanya Kalau unstructured begitu. Betul. Seperti itu. Semuanya unstructured dan itu justru di situ challenge-nya. Apalagi kan basic dari kuliah sendiri kan psikologi. Oh pas banget sebenarnya. Yeah. Lu lulus kuliah dari psikologi, akhirnya lu jump into HR company. Mungkin ada kaitannya pasti kan kayak gitu. Ada kaitannya. Okay, Tentunya pun di sini ada kaitannya. Meskipun pekerjaannya di luar HR, tapi tetap relate sih dengan pendidikan gitu kan. Dimana tentunya ya masih menghandle manusia gitu kan, menghandle human people. pasti lu Iya, pegang ya. Oke, good. Gitu. Nah, jadi lu pernah nggak sih, masa dalam arti lu sempat berpikir gak sebelum lu decide untuk moving ke perusahaan startup? Itu mungkin di sini kan banyak teman-teman ya yang berpikir bahwa kalau di mana mereka teman-teman semua sudah merasakan stable, pindah ke startup kan pasti ada variable things yang memang harus dipikirkan. Jadi benar nggak? Dari mulai steady nggak sih ini perusahaan kedepannya, atau mungkin 3 bulan yang akan datang, 4 bulan seperti itu. Itu gimana sih Jri, lu to overcome that perspective? Ini kan susah Jri, dan semua orang memiliki risk appetite yang sama apa yang lu rasain gitu. Betul sih. Tentunya ya lihat dari usia juga, usia kebetulan gue masih muda gitu ya. Karena lu young banget ya. Masih muda, masih young dan ya coba challenge gitu. Hidup tuh masih panjang lah. Ya meskipun punya target tersendiri, usia sekian mau jadi apa. Jadi lu berani banget gitu kedepannya ya. mau jadi apa, ya kita coba dulu di startup ini gimana. Dan positifnya adalah kita bisa explore semua kemampuan yang kita punya itu untuk di perusahaan startup ini. Oke, gitu. nice, perfect. So intinya sebenarnya niat lu tuh udah dalam banget ya. Lu udah berniat untuk gimana caranya mau nggak mau lu harus explore ke something yang memberikan challenge yang lebih besar lagi. Akhirnya di sini lu merasakan atmosfer yang berbeda. Coba dong, lu boleh tunjukkan nggak sih Jri, apa sih sebenarnya gue nggak bermaksud untuk compare sebenarnya. Pasti kan ada perbedaan, ada plus, ada negatifnya gitu. Tapi mungkin di sini kan banyak, mesti dalam arti di semua perusahaan ada poin-poin positifnya. Mungkin ada value-value yang berbeda gitu ya. Nah di perusahaan sekarang ini, di recruitment yang lu jalani sekarang itu, how do you feel man? Mengenai atmosfer dan lain-lain. Oke. Lebih ke ini ya, budaya kerjanya. Culture fit ya. Culture fit-nya di mana kemarin ketika bekerja di corporate itu ya terbentur oleh jam kerja, kemudian lu ada overtime pasti kan, kemudian harus report ke atasan, terus handle ada bawahan juga. Yeah. Sedangkan kalau di sini lebih spesialis gitu kerjanya, jadi kita juga ada flexi time gitu ya yang bisa kita manfaatkan. Nice ya. Dan kita juga bisa bekerja di mana saja, yang penting hasil yang dilihat di sini kan. Oh berarti sebenarnya di sini
tujuannya ada lebih fleksibel. Betul. Pada ujung-ujungnya juga resultnya akan dilihat oleh si Betul. perusahaan sendiri seperti apa gitu Ji ya. Oke. Dan tidak terbatas sih, kita mau pakai gaya kerja seperti apapun itu kita bisa lakukan di Semuanya itu maksudnya itu nggak di limit ya, nggak startup. dibatasin Betul, seperti iya. itu ya. Oke, Kita good, bisa good stuff. lakukan semau kita, asalkan ya jangan kebablasan juga. Oke. Tetap goals-nya itu ada gitu. Dari targetnya, yang penting Betul. anak-anak tim juga semuanya achieve ya gitu. Iya. Nah Ji, boleh nggak sharing sedikit-sedikit? Lu kan di sini acting sebagai people operation manager. Mungkin teman-teman yang fresh grade, teman-teman yang memang mencoba untuk cari tahu apa sih namanya people operation manager itu fungsinya apa? Mungkin kan pasti ada di masing-masing company ada fungsinya tetap sebenarnya sama. Betul. Tapi namanya tuh agak Namanya, kece-kece betul. gitu. Iya, Nah, gue iya, pengen iya. tahu sih Ji. Ya, hampir sama sih seperti people operation manager ini, seperti HR kebanyakan lainnya di perusahaan lain ya, atau di corporate. Hanya untuk dari segi nama aja, dari sisi handle pekerjaan itu hampir serupa sih. Alright, ya. Itu ya dimana menghandle terkait rekrutmen, kemudian payroll, Yeah. kemudian juga training, Oke. di mana ada penilaian juga, Oke. key performance. Semuanya sama ya. Iya, betul. Jadi lu mengevaluasi semua kinerja karyawan, pada akhirnya lu juga akan report sampai ke manajemen. Akhirnya Betul. apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki dan seperti itu ya kurang lebih ya. Seperti Oke, nice. Nah, Jri, gue pengen tanya sih Jri, kalau di perusahaan lu ini kan pasti kan ada demografi. Dalam arti dulu sebelumnya pasti kan kalau dilihat dari demografi karyawan itu kan mix gitu ya. Mungkin ada yang usia sekian-sekian. Kalau di sini mungkin ada perbedaan. Yang gue tahu nih, kalau di startup company itu katanya memang banyak anak-anak millennials. Betul. Buat sini jadi suasana lebih cerah gimana sih Jri? Atau gimana? Gue nggak tahu sih makanya gue penasaran nanya sama lu. Ya betul. Sebenarnya nggak terbatas usia juga sih yang seperti yang tadi disampaikan. Iya. Bahwa ya memang ini aja kebetulan Kebetulan, saja di perusahaan startup banyaknya anak muda karena Oke. memang perusahaan startup itu kan berdiri di tahun 2017 mungkin sampai sekarang kan. Sehingga kan banyak anak-anak muda yang baru lulus. True. Ya. Sedangkan dia untuk masuk ke corporate itu mungkin mengalami kesulitan Ya, sehingga benar. dia mencoba challenge-nya di startup gitu. Oke, I see. Berarti sebenarnya semua pun juga bisa mendapatkan satu opportunity bekerja Betul. di startup company. Betul. Tanpa harus melihat usia sebenarnya. Iya. As long as orang, let's say misalnya orang yang agak berumur gitu, bisa aja kalau memang Bisa as long dia saja. masih bisa memposisikan dirinya orang yang funky, orang yang chill up kayak gitu-gitu bisa ya. Bisa. Easy ya. Oke. Nah, jadi satu lagi terakhir pertanyaan gue simple. Mungkin ini buat teman-teman semua ya yang di rumah, mungkin teman-teman Mangkuko yang pengen tahu gitu penasaran kalau mungkin cara key point-nya untuk kita bisa adapt di suasana lingkungan startup company itu apa sih poin-poin yang memang terpenting? Ada pesan nggak buat teman-teman? Oke, mungkin bagi teman-teman di sini semua yang mau bekerja di perusahaan startup, yang pertama tentunya teman-teman harus siapin mental, di mana ya teman-teman pasti harus bisa berkreasi, Oke. kemudian berpikir analytical thinking, kemudian harus juga kreatif dan Yes. lain-lain. Itu ya teman-teman harus berpikir jauh ke depan gitu, karena di perusahaan startup itu tidak terstruktur seperti perusahaan corporate kebanyakan. Semuanya bisa random Betul. at any 10 time ya. bisa Jadi random. ketika lu diberikan assignment itu bisa dari mulai A nggak langsung ke B, bisa Betul. A, C, D gitu ya, Iya, zigzag ya. Iya. Dan itu lu harus sudah bisa prepare ya. Ya betul, harus prepare. Oke. Dan ya jangan pola pikirnya inilah harus ya bervariasi juga, jangan terpatok atau misalkan wah itu kan bukan job desk gua gitu, gua nggak Ya. mau deh ngerjain, jangan Oke. seperti itu gitu. Jadi di sini So lu harus open minded Betul. intinya seperti itu jadi ya. karena uang yang masuk juga untuk perusahaan, bagaimana perusahaan itu tetap berdiri pun ya dari kita gitu. Oke, nice, perfect. Penjelasan sangat ini ya, sangat terstruktur dari lu juga walaupun lu bilang lu tuh udah terbiasa pekerjaan random tapi lu menjelaskan dengan detail sih tadi. Iya. Nah, Jri, the last slogan mungkin satu slogan dari lu yang membuat lu termotivasi apa sih Jri kira-kira? Like say it one word, apa one sentence gitu. Ya mungkin ya dari saya, jangan pernah puas terhadap sesuatu yang telah kita kerjakan. Jangan Karena- pernah puas terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Betul, karena setiap kepuasan itu pasti kita akan stop Oke. untuk di situ. Makanya Berarti jangan pernah selalu puas. unless your potential gitu ya, Betul. karena potensi lu tuh pasti banyak yang bisa digali lagi Iya, gitu ya. betul. Nice, perfect. Dan Oke. jangan ketika disuruh atasan ataupun siapapun itu disuruh mengerjakan sesuatu, jangan bilang jangan ditolak gitu. Alright. Kita kerjakan karena di situ adalah ilmunya. Karena
guru terbaik adalah pengalaman. Guru terbaik adalah pengalaman. Guys, can you imagine that? Fajri dalam usianya muda sudah berpikir wise dan quite analytical, guys. Nah, mungkin dari gua sih itu aja sih, jadi karena anyway thank you banget udah Thank sharing you, terbaiknya. thank you. So I wanna say thank you to you. Thank you so Sukses buat much. Fajri, sukses buat company-nya. Ya, So lu terima ada kasih. titip pesan nggak buat teman-teman Mangkukuy? Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di channelnya Mang Kukuy. Cheers. Cheers. Thank you.